terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang sedang terjadi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.
bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing motivasi. Saya sudah siapkan ada 2-3 topik untuk disampaikan pada sharing motivasi kali ini gitu. Tapi kemudian saya tambahkan satu topik lagi setelah membaca pergumulan salah seorang sahabat setia ya di Elpar MTRC Advance di grup WA. Jadi saya tambahkan lagi topik ini pada sharing motivasi kali ini. Saya bahkan akan menyampaikannya di awal gitu ya. Saya ini suka mengulang-ulang sesuatu yang penting gitu. Bahkan apa yang saya mau sampaikan hari ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Tapi hati saya kemudian terdorong dan saya meyakini oleh hikmat Tuhan ini terjadi gitu ya. Kemudian saya terdorong untuk menyampaikannya untuk mengingatkan kita kembali melakukan apa yang penting kita lakukan dalam hidup ini. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa tambahan topik ini justru saya mau sampaikan di awal gitu ya, tentang pola hidup sehat. Di waktu yang lalu saya sudah sarankan para sahabat dan juga saudara untuk menyaksikan video-video yang berguna. Selain konten rohani, juga saya sudah rekomendasikan untuk menonton video dari seorang binaragawan yang terkenal. Dan juga bukan cuma terkenal ya, setelah saya lihat video-video beliau ternyata sangat berkualitas gitu. Dan jujur ilmu yang saya dapatkan dari video-video inilah yang membuat saya bukan cuma semakin sehat, tapi bisa semakin yakin mempertahankan pola hidup sehat dan juga berat badan ideal saya gitu ya. Karena di sana diberikan ilmu yang sederhana, mudah dimengerti dan gak asal gitu ya. Ketika dipraktekkan dan kita bilang oh betul gitu ya, dan rasakan manfaatnya gitu. Nah jadi silakan untuk mengikuti video-video dari Aderai karena sangat bagus, sangat bermanfaat untuk kita gitu ya. Kemarin kan sahabat setia ini minta didoakan tentang kesehatan, persoalan kolesterol, tensi naik dan juga asam urat gitu ya.
Dan sebelum saya lanjutkan ulasan tentang uh, persoalan kesehatan ini, saya mau katakan bahwa bukan bukan seolah saya memberikan nasihat khusus untuk uh, sahabat setia ini, tapi justru untuk semuanya, karena bukan cuma sahabat ini yang uh, mengalami persoalan kesehatan gitu, tapi di antara kita juga kan ada yang mengalaminya gitu ya, karena ulah perilaku yang tidak sehat alias buruk gitu ya. Ada yang sampai diabetes. Saya bukan ahli kesehatan, tapi saya pikir juga sampai asam lambung juga itu tetap dipengaruhi oleh pola perilaku kita, ulah perilaku kita, pola hidup sehat kita, pola hidup kita gitu ya. Sehat atau buruk gitu ya. Makanan memang berguna sebagai sumber nutrisi untuk kesehatan kita. Tapi sumber yang sama itu juga memberikan dampak yang buruk ketika kita tidak bijaksana dalam uh, memilih makanan dan minuman yang kita akan konsumsi gitu. Saya sebetulnya nggak enak ngomong kalau saya kelihatan semakin tambah muda gitu ya, di usia angka 40, kelihatan 30, kesannya narsis gitu ya. Tapi sebetulnya tujuan saya itu ingin meyakinkan para sahabat juga saudara, bahkan setiap orang yang mendengarkan video saya ini, bahwa selain manfaat kesehatan yang kita dapatkan dari pola hidup sehat, itu kita akan dapatkan beberapa bonus ya, kelihatan lebih awet muda, dan penampilan kita juga lebih 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 enak dilihatnya gitu. Itu kenapa? Nanti ilmunya itu ada di video-video Aderai. Karena selain pola hidup sehat, saya juga setiap hari uh, uh, olahraga gitu ya. Tepatnya selalu harus ada angkat uh, beban gitu, baik dengan peralatan ataupun dengan tubuh sendiri. Nah, nanti apa yang saya katakan ini lebih jelas kalau diikuti video-video uh, orang hebat ini gitu ya. uh, saya masih ingat akhir 2000, ya akhir 2000, Desember 2000, saya berkomitmen untuk hidup sehat dan mengurangi ya menjaga pola makan gitu ya. Akhir 2000, Desember 2000 ke 2021, ini kan udah Januari ya. Rasanya kalau untuk per Januari ini berat badan saya sudah di 64 loh. 64 kilo dari akhir 2000 itu 86. Jadi sekitar 22 kilo turun, dan itu stabil. Saya yakin akan bukan cuma bertahan tapi akan lebih baik ke depannya karena udah dapat ilmunya gitu ya. Itu kan sebuah angka pencapaian yang yang luar biasa, dan hebatnya adalah akan bertahan gitu karena udah dapat ilmunya. Jadi untuk bisa hidup sehat, kemudian berat badan ideal, itu ada ilmunya, dan itu ada di video Aderai. Silahkan di disaksikan gitu ya. Nah, kalau nanti saya itu kan dari akhir 2000 itu mencapai penurunan berat badan 22 kilo, itu secara perlahan uh, uh,
turun dan membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, sudah sekitar 64 atau 65 timbangan saya sekarang. Tahun ini saya justru mengejar, eee eee, pembesaran otot gitu ya, melatih otot, pembentukan otot. Nah, ini juga saya mau katakan, kalau kalau saya katakan saya, dampaknya, efeknya sekarang tambah muda, kelihatannya narsis gitu ya, padahal sebetulnya saya ingin meyakinkan, setiap orang yang mendengarkan video saya ini bahwa kita akan mendapatkan, kebermanfaatan yang luar biasa dari pola hidup sehat dan latihan angkat beban. Nah, tadi juga saya katakan, kok kayaknya Pak Atta, kejar, berotot ya, karena kesan yang kita dapatkan kan kalau bicara tentang berotot itu kan, eee, kecenderungan, eee, orang yang ada kesan orang yang seperti mengejar penampilan supaya kelihatan atletis gitu ya. Padahal itu juga saya katakan cuma bonus kalau akhirnya kemudian, penampilannya atletis gitu ya, atau yang wanita menjadi langsing, itu sebetulnya bonus. Nah, nanti lihat di videonya berulang-ulang dikatakan, bahkan hampir setiap, video, bahwa latihan beban itu kalau otot kita dikencangkan, maka tulang kita kuat. Kalau, tulang kita kuat, kita sehat, kita kuat, kita menjadi produktif gitu. Jadi kalau saya katakan saya mau targetnya sekarang selain mempertahankan, tentulah udah kayak mendarah daging untuk pola hidup sehat dan juga latihan setiap hari. Bahkan ketika puasa saya juga, eee eee, latihan gitu ya, karena, menurut istilah beliau komisinya itu lebih besar, karena kalau kita latihan pembakaran lemak itu, kalau kita latihan ketika berpuasa pembakaran lemak itu lebih, eee, pembakaran gula, kalori, dan lemak itu lebih optimal gitu ya. Nah, eee, di sana dikatakan kalau otot kita kencang, tulang kita kuat, ya kita sehat, kita kuat, produktif kan. Jadi itu yang saya kejar. Jadi saya mau hilangkan, eee, pandangan, setiap orang yang mungkin berpikir, "Ah, Pak Atta ini kayak kejar berotot seperti orang dunia yang mengejar, badan atletis." Bukan, itu cuma bonus. Nah, saya bahkan, senang sekali ketika dapat penjelasan beliau bahwa kalau otot kita itu, besar, otot kita itu banyak, maka, eee, pembakaran kalori, gula, dan lemak itu akan semakin maksimal. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini, otot dan otak itu merupakan organ tubuh yang paling boros gitu. Jadi kalau ototnya besar, lalu dilatih itu cepat membakar gula. Cepat, membakar kalori gitu ya. Jadi saya tambah senang untuk latihan beban. Selain tadi, mengencangkan otot, tulang saya kuat, kan semuanya sampai kulit-kulit juga kan jadi kencang gitu ya. Tapi juga akhirnya saya bisa akhirnya lebih longgar menikmati makanan. Karena kalau otot saya nanti besar, selain dampak, tulang saya kuat, saya, kemudian tambah sehat, produktif, akhirnya saya bisa lebih makan lebih banyak, lebih menikmati karena tempat pembuangan gulanya saya itu semakin besar, yaitu otot dan otak. Makanya kalau kalau orang-orang berotot itu bisa makannya lebih banyak daripada orang yang ototnya sedikit. Nah, makanya juga kalau kita stres kan banyak mikir, bawaannya kan lapar kan. Karena dua organ ini, otot dan otak, itu memiliki, eee, kemampuan untuk me membakar gula itu lebih besar gitu. Nah, saya mau kejar itu tahun ini bukan semata-mata seperti orang dunia mau kejar, badan atletis atau berotot, enggak. Tapi karena saya udah tahu kalau kita berotot, ototnya banyak, tulangnya kuat, kita sehat, kuat, produktif, dan Eee, dengan, otot yang bertambah atau semakin besar, itu juga nanti kalau kita makan, kita latihan beban saja, itu cepat gulanya turun gitu, dapat manfaat yang besar gitu. Jadi
eee, di dalam pelayanan ini saya juga dulu masih ingat, saya punya cita-cita itu mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk ke arah yang positif, selain kerohanian tapi hidup sehat juga. Karena ibadah itu tidak terlepas daripada hidup sehat gitu. Makanya selalu saya eee, dan sering saya bicara tentang pola hidup sehat. Apalagi 2018 kan saya sudah berkali-kali katakan saya pernah asam urat, kolesterolnya tinggi, karena ulah perilaku yang buruk. Saya bahkan, ingat ya beberapa kali ketika malam itu saya merasa kok detak jantung saya itu berhenti gitu dan atau berdebar-debar gitu. Itu karena, eee saluran, eee, pasokan darahnya mungkin nggak lancar gitu ya karena, eee eee eee, kolesterol tadi atau, lemak dalam darah itu tinggi gitu. Nah, sekarang itu udah cuma kenangan. Saya juga udah berkali-kali katakan kalau, tahun 2018 sebelum hidup saya sekarang, ketika bangun pagi, jari tangan saya itu kaku. Sekarang itu jadi cuma kenangan. Saya bisa berolahraga, saya hidup lebih sehat gitu kan. Nah, itu karena pola hidup sehat tadi dan juga berolahraga gitu. Jadi kalau ketemu orang, entah sahabat, para saudara yang mengalami hal yang sama, hati saya itu, gimana ya, kadang sih ada ada perasaan, eee, apa ya, perasaan, marah, jengkel, atau dongkol gitu ya. Tapi, eee, saya mau menabur saja dengan motivasi yang baik. Saya yakin akan ada yang mendengarkannya dan itu menjadi sukacita tersendiri bagi saya gitu ya. Sama seperti orang itu katakan bahwa yang mahal itu niatnya gitu ya. Niat kita untuk memulai. Lalu pikiran yang diubahkan itu susah untuk mendapatkan pola hidup sehat gitu. Kita bisa menikmati kok semuanya makanan yang enak. Bahkan kalau kita sudah mulai pola hidup sehat, nggak apa-apa sebetulnya melakukan, cheat meal, bukan cheat day ya. Kalau cheat day itu kan kesannya all day long itu bisa makan sembarangan apa saja, apalagi makannya 3 4 kali kan nanti akan menjadi penumpukan kalori. Tapi kalau cheat meal itu berarti mungkin supaya nggak terlalu, eee, me eee, me menyakitkan daging gitu ya. Mungkin sekali seminggu bisa nikmati makanan kesukaan. Lama-lama nanti sekali 2 minggu, sekali, 2 bulan, sekali sebulan kan nggak mesti sering-sering gitu ya. Sekedar menikmati. Kan kalau misalnya sebut saja apa makanan kesukaan kita. Kan nggak harus tiap hari, kan nggak harus tiap minggu gitu. Apalagi nanti pikirannya sudah dibekali dengan pola hidup sehat, nanti lama-lama juga saya sekarang kalau mau makan makanan yang dulu saya makan, itu udah mikir dulu gitu ya, udah mikir ini nggak menyehatkan, ini gulanya tinggi. Jadi daging saya itu udah langsung, bereaksi gitu ya, saya lebih pilih makanan yang sehat gitu, minum-minum yang sehat dan itu saya dapatkan, bonusnya saya dapatkan komisi menurut istilah beliau, komisi yang tinggi daripada pola hidup yang sehat tersebut. Dari olahraga beban, baik dengan, menggunakan beban tubuh sendiri dan juga peralatan. Dan nanti sebelum tonton videonya saya juga mau katakan di sini, justru semakin tua kita semakin butuh olahraga beban. Dan tentu disesuaikan dengan kemampuan sendiri. Jangan pula nanti, berpikir olahraga beban itu harus angkat beban 20 kilo, 10 kilo, enggak. Tadi kan saya sudah katakan bahkan dengan tubuh sendiri seperti seperti, push up, kemudian, plank atau lunges, lihat di YouTube ya gerakannya seperti apa, atau crunches, sit ups, itu olahraga yang beban yang menggunakan tubuh sendiri kan nggak berat kan, kita pasti bisa lah pakai, eee eee eee,
ukur keberatannya seperti apa. Nah, kalau mau pakai dumbbell yang tua nggak usah berkilo-kilo, yang setengah kilo, yang penting konsisten gitu ya kan. Kita juga bisa angkat barang yang bahkan 2-3 kilo di rumah gitu ya, sampai 5 kilo mungkin. Nah, jadi lakukan itu supaya sehat. Saya prihatin kalau melihat orang yang karena pola hidup yang buruk itu menderita kesakitan gitu ya. Padahal saya sudah berkali-kali katakan pola hidup sehat itu sangat menguntungkan, dan siapa bilang pola hidup sehat itu mahal? Enggak, niat kita yang mahal gitu. Jadi kiranya didengarkan ya. Karena beliau lebih ahli, tontonlah secara perlahan video-videonya. Saya pun tonton, saya usahakan 1-2 video setiap minggu. Video-videonya disaksikan, karena di sana bukan cuma kasih tunjuk latihan, tapi dia bagi ilmu, pengetahuan bagaimana kita bukan cuma mencapai badan ideal atau membakar lemak gitu ya, tapi uh, tadi membangun tubuh tadi gitu ya, gitu. Kalau saya udah di waktu yang lalu kan saya udah sering bilang nggak usah makan yang digoreng-goreng, yang santan. Dari dulu juga Tuhan kasih makanan pokok kepada bangsa Israel itu dari gandum. Kalau masih maunya yang berasa nasi, ganti dengan beras merah. Ada kan ya beras hitam juga, ditukar dengan itu, digantikan dengan sumber protein, sumber karbohidrat yang lebih sehat. Makan lebih banyak protein. Kalau selama ini kan orang kebiasaan kita kan lebih banyak makan karbohidrat kan, di piring misalnya nasinya berapa sendok, lauknya cuma 1 porsi. Nah, saya sudah ubah pola makan saya, bukan cuma sayur yang banyak, bukan cuma sayur yang banyak. Kalau sayur sih kayak sawi sawi putih ya, ya itu kan nggak terlalu berasa uh, uh, baunya. Itu berkilo-kilo saya makan dalam 1 bulan. Jadi makanan jus utama itu dari sayuran dicampur sedikit buah gitu kan, dan itu sangat menyehatkan. Nah, tapi bukan cuma komposisi itu yang saya ubah, tapi proteinnya juga. Proteinnya lebih banyak daripada karbohidratnya. Karena itu pembangun tubuh, apalagi otot gitu ya. Jadi supaya nggak ada lagi ada yang sakit-sakit, didoakan sakit di ini, sakit itu. Bukan berarti nggak mau nggak bersedia mendoakan, tapi solusinya bukan cuma didoakan, tapi harus diselesaikan akarnya. Pola hidup sehat itu harus dibangun. Mindsetnya itu harus diubahkan. Niatnya itu harus harus dibangun. Saya baru baca tentang kisah uh, Caleb bin Yefune yang datang ke Yosua bilang, saya ini dulu waktu 40 tahun ketika Tuhan janji ketika kita di padang gurun tentang tanah perjanjian, uh, bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu pada kita. Saya memberikan kesaksian sejujur-jujurnya tentang tanah perjanjian. Sekarang usia saya 85 tahun dan masih sama kuatnya. Saya pikir saya juga kalau Tuhan berikan waktu hidup dan Tuhan belum datang, saya juga pengen umur panjang dan sehat. Juga gak umur panjang tapi sakit-sakitan. Itu diabetes, semua lihat nanti di video tersebut. Itu semua kan ulah udah berasal dari ulah perilaku yang buruk, gak menjaga pola makan. Nah, kalau diabetes itu yang saya bukan ahli ya, itu yang saya dengarkan. Diabetes tipe uh, 2 itu bisa berpengaruh kemana-mana, kepada mata, kebutaan, ke jantung, kemana-mana gitu loh. Sakit karena perilaku sendiri. Padahal sehat itu sangat menyenangkan. Sekalipun hidup hanya berkecukupan, tapi kalau sehat kita bisa bersuka cita. Dan itu harus ditentukan, diputuskan oleh diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi supaya lebih tontonlah video Aderai dan lakukan itu.
Lagi saya katakan, jangan berpikir olahraga beban itu mesti berat, harus 5 kilo, 10 kilo. Enggak, setengah kilo atau 1 kilo juga oke. Dan jangan juga berpikir olahraga beban itu hanya untuk laki-laki. Enggak. Jangan juga berpikir kalau angkat beban itu untuk yang muda. Justru Adik Rai bilang semakin tua justru semakin butuh. Gitu ya. Lihat nanti orangnya 52 kilo, 52 tahun jalan 53 masih bugar dan sehat. Betapa memprihatinkannya menikmati hidup dengan kesakitan. Uang juga akhirnya terbuang percuma kan. Andai kata kita memilih hidup sehat, gak perlu menghabiskan uang untuk pengobatan gitu. Dan itu juga perlu untuk ibadah. Kalau kita sakit-sakitan, badan kita lemah, ya bagaimana mungkin ibadah kita akan maksimal gitu ya. Jadi tolong perhatikan pola hidup sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentang uh, par. Par di sini saya lebih menekankan tentang puasa. Saya hari-hari ini uh, saya sih nggak janji sama Tuhan ya, tapi saya ubah bahasa saya dengan bilang Tuhan saya mau puasa dan saya punya kerinduan uh, puasa sampai ketemu Tuhan gitu ya. Tapi kan makanya saya nggak seperti bernazar gitu ya, nggak berjanji. Nanti kalau nggak ditepati kan salah. Tapi saya ubah dengan punya punya kerinduannya gitu. Karena uh, dalam perjalanannya kan mungkin juga nggak selalu bisa setiap hari. Tapi niat hatinya begitu. Misalnya kayak saya sedang uh, 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 cabut gigi misalnya kan tentu harus makan obat gitu kan untuk beberapa hari, at least 1-2 hari. Nah supaya lambungnya aman kan mau nggak mau kan harus uh, uh, perutnya diisi at least dengan jus gitu ya, jus sayur dan buah gitu. Nah makanya untuk hal-hal seperti itu ya pengecualian. Tapi niat saya itu kalau nggak ada halangan medis, saya mau berpuasa lagi setiap hari gitu. Dan saya menikmatinya gitu. Dan untuk saya pribadi ini saya cuma bercerita gitu ya. Kalau ada orang berpikir bahwa puasa itu kan harus dry fasting gitu, harus puasa total. Ya kalau dirimu sanggup melakukannya, silakan. Tapi kalau saya demi kesehatan dan karena ini juga untuk jangka waktu yang panjang, saya nggak selalu dry fasting. Ya kurang lebih sama dengan intermittent fasting, yaitu saya tetap minum air putih gitu ya. Uh, Bahkan saya kasih uh, sari lemon, perasan lemon dengan air hangat gitu ya. Kadang-kadang juga saya ganti-ganti, hari ini pakai bubuk lada hitam dicampur uh, lemon dan air hangat, besoknya dengan cinnamon, dengan kulit manis ya. Kemudian juga mungkin juga dengan bubuk kunyit, besoknya dengan bubuk jahe sedikit-sedikit aja, nggak sampai kapok gitu ya. uh, Jangan sampai rasanya kapok gitu. Nah itu baik untuk kesehatan saya gitu. Saya juga konsumsi kopi pahit gitu ya. Kopi pahit tanpa gula itu kan banyak manfaatnya. Karena bagi saya itu saya mau tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari. Saya juga mau produktif gitu ya. Nah, jadi ini bukan soal hawa nafsu. Ini juga harus berhikmat untuk kesehatan. Nanti kalau udah siang, saya latihan angkat beban karena dalam kondisi perut kosong berpuasa itu komisi yang kita dapat itu lebih besar ketika uh, uh, melakukan olahraga seperti itu gitu ya. Dan saya sangat menikmati. Saya sangat menikmati 1 jam setiap hari saya berolahraga melatih otot dan pembakaran lemaknya lebih cepat gitu. Makanya saya bilang tahun ini saya
secara perlahan ototnya nambah. Jadi kalau saya nanti jadi 65, itu ototnya yang nambah, berat badannya terjaga, semakin sehat, kuat, dan bersemangat gitu. Kalau kita semangat, eh, sehat dan bersemangat, pasti lebih produktif kan. Eh, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Tapi kalau sakit-sakitan ya akan berpotensi apa? Mengeluh, bersungut-sungut gitu ya. Nah, itu yang saya kerjakan dalam eh, eh, hari-hari saya dan saya sangat menikmatinya. Nah, tentang puasa tadi saya katakan, hidup kan tidak, kenapa saya berkomitmen untuk ambil puasa gitu ya. Saya sangat percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup itu mendatangkan kebaikan. Sama seperti kemarin kesaksian salah seorang saudara yang dibagikan di grup WA dan nanti akan dibagikan di grup Facebook gitu ya. Uh, Ketika kita bergumul, hanya ada dua respons kita. Kita menjauhkan diri dari Tuhan atau mencari Tuhan. Sebetulnya setiap perkara yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Akhirnya kan uh, uh, saudara yang dibikin termate itu memilih cara yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Saya malah boleh katakan bahwa uh, yang saya pahami ya, justru Tuhan sayang kepada saudara ini, sehingga uh, lewat pergumulan kesehatan anaknya, Tuhan membawa dia, bukan cuma dia pribadi, tapi anaknya, keluarganya dekat kepada Tuhan. Di sini Tuhan bukan uh, sangat baik. Malah Tuhan bukan cuma mau berikan kesembuhan, tapi juga keselamatan jiwa dan pengenalan akan Tuhan itu sendiri, gitu kan? Ada kan kisah di Alkitab yang disembuhkan Tuhan 10 orang, hanya kembali uh, satu atau dua orang ya, saya maaf lupa. Uh, tapi intinya sebagian besar kembali kepada kehidupannya, gak datang bersyukur kepada Tuhan. Nah, soal mujizat itu Tuhan bisa adakan, tapi hal yang lebih lebih penting, lebih berharga, lebih bernilai daripada mendapat kesembuhan, mujizat itu sendiri adalah pengenalan akan Tuhan gitu loh. Nah, saya juga dalam hidup ada pergumulan yang sedang saya uh, uh, serius doakan, dan saya uh, berniat untuk berpuasa. Kalau kemarin-kemarin kan saya katakan puasa selang sehari kan, puasa kemudian boleh breakfast karena mau angkat beban gitu ya. Nah, untuk saat ini saya berniat mau setiap hari, berniat ya, ya kiranya bisa berlangsung, karena ketika berpuasa itu kekuatan batinnya itu di, di kekuatan batinnya itu dipertambah-tambahkan gitu ya. Jadi memiliki kekuatan batin yang lebih besar. Lalu sehingga kalau kekuatan batin kita melebihi pergumulan, kita lebih sanggup gitu ya. Saya juga perlu membawa pergumulan ini lebih serius kepada Tuhan. Kita kan lihat, dengarkan pada rekomendasi video kemarin, ketika anak muda itu menantikan jawaban dari pergumulan doanya, dia ambil waktu berpuasa, akhirnya mujizat terjadi kan. Kita sudah orang-orang di antara kita yang sudah membaca firman Tuhan dengan baik pasti mengerti Alkitab tulis ketika kita berpuasa itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita juga meminta belas kasihan Tuhan gitu ya. Nah, kita juga memperbesar kapasitas kekuatan batin kita. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa kalau mau menang dalam pertandingan iman ini, tetap kuat di masa-masa sukar. Justru aktivitas rohaninya harus dimaksimalkan. Dalam hal ini yang tadi saya katakan, saya sedang berbicara tentang puasa hari ini. Saya ini kalau pengen ngomong itu banyak sekali. Kadang-kadang juga saya masuknya itu kecapean di pikiran saya sendiri ya, karena apa ya, ini mungkin karena lebih pada kerinduan saya ya kepada orang-orang yang saya layani. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa
Apa ya yang khas dari pelayanan The Rapture Church ini? Di sini bukan berbicara tentang kedalaman ilmu teologi ya, bukan keterkenalan pelayanan, tapi bagaimana hidup orang diubahkan. Kalau saya perhatikan, saya rasa gitu ya, baik yang di MTRC Advance, terlebih yang saudara di Big Internet, itu kan sangat kelelahan, sangat bergumul untuk melakukan parnya. Dan kecenderungan kebanyakan belum menikmatinya. Nah, padahal kalau kita tahu, kita sadar apa yang Yesus katakan, bahwa syarat mengikut Tuhan itu harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari, dan mengikut Dia. Tuhan Yesus juga katakan, kalau mau masuk pada kehidupan itu, jalannya sempit dan pintunya sesak. Artinya bahwa selain bayar harga untuk ketaatan, tetapi juga untuk kesetiaan dan konsistensi untuk berdoa. Hal apa yang kemudian dimegahkan dalam pelayanan ini? Adalah semata-mata hidup yang berubah tadi. Jadi kalau tadinya orang Kristen, kita lihat sajalah hidup kita ke belakang. Kita yang berkomitmen loh ya. Hidup kita ke belakang. Kalau yang belum berkomitmen kan berarti hidupnya masih sama gitu ya. Hidup kita di masa lalu dan juga orang-orang terdekat kita, mulai dari orang tua, saudara-saudara, Kristen berpuluh-puluh tahun tapi tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nggak memiliki jam-jam doa yang teratur. Tidak memiliki persekutuan, pergaulan dengan firman Tuhan. Nggak hidup dalam puasa. Ibadahnya itu bukan nomor satu. Padahal itu yang harus dikejar dulu. Mengerjakan keselamatan itu lebih dulu harusnya. Mempersiapkan kekekalan. Nah, kalau di TRC itu yang diubahkan. Makanya saya bilang, nggak tinggi-tinggi ilmunya. Nggak terkenal juga pelayanan, nggak seterkenal panggung di sana juga pelayanannya. Apalagi juga, saya juga nggak dikenal oleh banyak orang. Cuma pelayanan di sosial media. Tapi apa yang saya mau megahkan adalah ketika hidup orang-orang yang saya layani diubahkan gitu. Nggak lagi menjadi Kristen yang biasa. Sudah berubah, udah mau baca firman, udah mau merenungkannya, udah mau taat, udah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Oleh proses ini, oleh komitmen ini, yang terjadi apa? Perubahan budi, berubah oleh pembaruan budinya, mindsetnya berubah, karakternya diubahkan. Itu yang mahal, itu yang saya perjuangkan. Sebab orang bisa saja aktif pelayanan, orang saja orang bisa saja fanatik dengan kekristenannya, orang bisa saja berdiri di mimbar. Lihat apa yang saya katakan, saya tidak sedang judge orang Kristen, tapi maksudnya fakta yang saya bawa. Tapi belum tentu, lihat, belum tentu, dengarkan perkataan saya, belum tentu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Belum tentu memiliki pergaulan dengan firman Tuhan. Belum tentu hidupnya diubahkan. Belum tentu perkataannya layaknya seorang percaya. Perbuatannya masih berkompromi dengan dosa. Saya tidak merasa istimewa. Saya pun dulu seperti itu 7 tahun yang lalu. Saya pelayanan tapi hidup dalam dosa, masih berkompromi dengan dosa. Dan banyak orang di luar sana seperti itu. Ke gereja tetap, tapi masih hidup dalam dosa. Nah, kesaksian yang hidup saya diubahkan itulah, ya saya boleh bersaksi hidup saya sudah jauh lebih baik daripada 7 tahun yang lalu. Itulah yang membuat saya terus bersemangat dalam mengikut Tuhan, melayani. Karena ada hasil yang saya sudah dapatkan, ada kesaksian yang saya sudah rasakan setelah mengikut Tuhan yang dengan cara seperti ini. Akhirnya saya bisa mengungkapkan, menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun, yang mengubahkan orang, tentu oleh kuasa Tuhan, tapi maksudnya yang keluar adalah kata-kata hikmat, yang keluar adalah kata-kata yang membangun, pikiran saya diubahkan, hati saya diubahkan.
Itu yang saya perjuangkan. Dan itu yang dikejar dalam pelayanan ini. Dan itulah yang menyelamatkan. Dan jalan untuk ke sana itu tidak mudah. Makanya yang bertahan tuh nggak banyak. Nah, saya rasakan di antara kita seperti yang tadi saya katakan, masih dengan pergumulan untuk melakukannya. Harusnya kan doa itu dinikmati. Pembacaan firman itu harus dinikmati. Persekutuan itu hari demi hari itu semakin dalam, semakin nikmat, semakin berakar, semakin bertambah-tambah. Bukannya undur. Saya bukan berarti maksudnya di sini tujuannya supaya saudara nggak undur dari pelayanan ini ya. Saya selalu mau katakan dan saya mau juga kuatkan para tim inti yang melayani, termasuk kita sebetulnya yang berdua di Elpar WA. Apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia. Soal orang kemudian undur dari aktivitas par kita, apa yang kita tabur nggak sia-sia. Setiap orang punya pilihan. Tapi orang-orang yang udah pernah bersama kita, pernah kenal pelayanan ini, pernah kita tuntun untuk baca firman, untuk menjadi pelaku firman, untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan juga kan udah bilang, banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tapi orang setia siapakah yang menemukannya. Itu yang saya perjuangkan gitu. Jadi, tempoh hari kan saya katakan, kategori orang Kristen yang gagal. Gagal mengenal Tuhan, gagal menemukan panggilannya dalam Tuhan, gagal mengalami pembaharuan budi, gagal mengalami perubahan karakter, gagal untuk mengubah uh, uh, kekristenannya gitu ya dari yang lama. Jadi gini loh, kalau saudara dan para sahabat akhirnya kemudian undur, gak lagi berdoa, gak lagi memuji menyembah Tuhan dengan semangat, berpuasanya juga gak tahu lagi nih. Gak lagi bersemangat, gak memiliki jam-jam doa yang teratur, gak memiliki waktu-waktu untuk berpuasa. Ya gagal saudara di dalam pemuritan TRC. Gagal saudara mengubah kekristenan saudara gitu loh. Harusnya kan semakin mengenal Tuhan, semakin menemukan panggilannya, semakin tahu apa yang dilakukan, semakin mengenal Tuhan. Itu kan harusnya. Nah, makanya berpuasa itu bukan aturan TRC, itu dari Alkitab. Itu bukan cuma rutinitas, tapi sebuah gaya hidup yang akan membangun diri kita. Nah, tadi saya katakan ada pergumulan yang saya doakan dan saya setelah ambil puasa baru berturut-turut baru beberapa hari, saya rasakan kekuatan batin dan saya bergumul dan saya harus berkomitmen itu yang saya doakan hari-hari ini. Saya harus percaya kepada Tuhan. Percaya penuh gitu ya untuk pertolongan Tuhan. Menjadi gampang dalam me menenteng ya istilahnya pergumulan sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan nyatakan keselamatannya daripadanya. Gak menjadi terbeban olehnya. Tetap bisa bersuka cita, tetap bisa melayani, tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Tetap kuat manusia batiniahnya. Saya yakin hampir semua dari saudara yang ada di Big Internet ini belum berpuasa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau mau kuat uh, menghadapi hidup yang berat, kuat manusia batiniahnya, harus dilatih itu berpuasanya. Dan itu kembali berhubungan dengan apa? Keinginan daging, menyangkal diri. Sorry. Masih terikat dengan makanan. Bahkan mungkin masih cenderung menjadi budak makanan. Yang dicari pagi hari itu sesuatu yang uh, menyenangkan daging. Kalau kayak gitu terus, kalau nggak mau bayar harga, nanti manusia rohaninya nggak akan terus berkembang. Tadi saya katakan, kalau pergumulan hidupnya berat, harus diimbangi dengan kekuatan batin yang tinggi supaya bisa menopangnya at least stabil. Kalau belum sampai pada kekuatan iman, melihat breakthrough yang mendatangkan mujizat Tuhan. Dan puasa juga kan ada hubungannya dengan kesehatan seperti yang saya katakan di awal.
Puasa itu kita mengistirahatkan organ tubuh kita. Organ tubuh kita tuh perlu istirahat. Juga mengurangi asupan makanan. Jadi kalau orang sebetulnya jeleknya ini ya, kalau dia belum bisa mengubah jenis makanannya misalnya. Tapi kalau tekun berpuasa dan latihan angkat beban, itu juga akan berdampak baik gitu ya. Nah, jadi puasa bukan cuma berguna untuk membangun kekuatan batin kita, tapi juga untuk kesehatan kita. Jadi itu yang saya mau katakan. Kalau mau terus bersemangat mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan, ikut Tuhan, menjadi lebih gampang. Perhatikan kesehatannya dan juga bangun puasanya. Miliki gaya hidup berpuasa. Jangan jadi budak makanan. Berpuasa itu baik. Bukan cuma untuk tubuh, tapi juga untuk kerohanian kita. Sebetulnya masih banyak yang saya mau sampaikan tentang puasa, tapi nanti seiring waktu saya akan terus ulang lagi supaya sekalian melakukan pengulangan uh, uh, dan mengingatkan kepada kita gitu ya. Jadi jangan cuma dengarkan, coba latih. Tadi kan saya katakan bedanya di pelayanan ini dan yang membuat seseorang berubah itu sepanjang dia mau melakukan apa enggak gitu loh. Ngapain tahu tapi nggak melakukan? Tahu harus orang Kristen harus berdoa tapi nggak lakukan, buat apa? Tahu orang Kristen harus baca firman dan menjadi pelaku. Kalau cuma tahu nggak lakukan, nggak menjadi apa-apa dalam kehidupannya. Jadi sebatas itu yang saya perjuangkan dalam pelayanan ini. Menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku tuntunan, termasuk dalam berpuasa. Kalau nggak mau lakukan ya resiko tanggung sendiri gitu ya. Itu yang kita bangun. Sudah bertahun-tahun dituntun, tapi kalau kemudian menjadi alpa dengan semuanya, tidak tidak lakukan lagi doanya, menjadi malas, menjadi lemah oleh berbagai faktor gitu ya, berarti gagal dalam pemuritan, terlebih gagal menjadi orang Kristen yang berubah. Jadi ingat ya, hal yang paling sederhana dalam pelayanan ini adalah menjadi pelaku dari semuanya. Jangan cuma tahu puasa itu berkuasa, cuma dengar orang memberikan kesaksian tentang puasa, tapi kita sendiri tidak mau bayar harga untuk berpuasa. Orang kalau sudah cakap menahan kedagingannya dalam soal ini, maka akan lebih mudah menyangkal kedagingan-kedagingan yang lain. Ya, kemarin juga kan udah bilang tadi. Kemarin juga udah bilang tadi, bahasanya gimana sih? Kemarin pada video kemarin juga kan saya sudah bilang tentang puasa. Tadi saya udah bilang bahwa anak muda ini kemudian mengalami hal yang besar oleh berpuasa. Jadi kalau masih mengalami pergumulan tentang hidup, entah tentang bermacam-macam persoalan hidup, ambil waktu berpuasa. Mestinya sih yang di MTRC Advance nggak mesti didorong-dorong lagi untuk berpuasa. Udah gaya hidup gitu. Gitu ya. Lalu hal lain yang mau sampaikan di sini, yang saya mau sampaikan di sini juga adalah tentang berkomunitas gitu ya. Kemarin juga kan uh, uh, udah di dalam kesaksian itu uh, saudara ini bersaksi bagaimana tangan Tuhan terulur melalui komunitas ini. Saya sebetulnya nggak pengen sampaikan ini gitu ya, tapi kalau mau menuntun orang dengan benar itu ada resiko-resikonya, itu ya buat mereka yang memang hati dan pikirannya itu nggak sama gitu. Tapi saya harus bagikan, saya harus sampaikan supaya menjadi apa ya, menjadi tuntunan bagi mereka yang punya hati yang sama. Makanya selalu saya katakan, orang yang sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, dan satu tujuan akan bersama-sama bertahan dalam pelayanan ini. Dan itu yang terjadi bersama dengan mayoritas sahabat setia saya di
MTRC Advance. Jadi selain kesaksian tentang pertumbuhan rohani itu lebih penting daripada topik yang akan saya bawakan ini. Tapi kan saudara ini telah mengalami perubahan, telah mulai bersungguh-sungguh dan mengikut Tuhan sekarang. Itu hal yang luar biasa. Nah, itulah yang kita lakukan, menjangkau jiwa-jiwa. Ada hidup orang yang diubahkan dalam pelayanan ini. Tapi juga tentang berkomunitas. Saya mau ajarkan kita. Jadi kemarin bersaksi tentang sedikit berkat yang Tuhan berikan lewat komunitas ini. Itulah yang kita lakukan di dalam TRC. Hidup berkomunitas. Dengarkan perkataan saya. Jangan sampai ada di dalam komunitas, tapi nggak berkomunitas. Ngerti kan? Nggak mau memberikan interaksi, nggak mau memberikan kata-kata motivasi yang mendukung satu sama lain. Dia hidupnya begitu saja. Makanya saya nggak tertarik dengan orang mungkin bersaksi, oh pelayanan saya di luar sana hebat. Bahkan mungkin aktivitas rohaninya luar biasa bersaksi gitu ya. Tapi menjadi timpang ketika orang di sekitarnya, kan di sekitar kita kan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan gereja, lingkungan kita, lingkungan gereja lokal atau komunitas kita di sini nggak bisa rasakan buahnya, kan itu yang menjadi ukurannya. Orang tadi saya katakan mungkin punya pengetahuan rohani yang tinggi, pelayanan yang hebat di luar sana, aktivitas rohani sorry. Tapi di komunitas ini nggak bisa rasa ya. Kalau buahnya itu kita nggak bisa rasa melalui interaksinya, melalui kata-katanya. Boro-boro mau ambil bagian misalnya dalam uh, menabur misalnya. Dalam kata-kata berinteraksinya orang nggak bisa lihat kedekatan batin. Makanya di dalam komunitas ini saya tidak berikan kesempatan berbagi sharing kepada mereka walaupun udah lama gitu ya, walaupun melakukan tapi nggak sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan. Gini loh, jangan berpikir seperti orang-orang jahat yang dulu berpikir saya itu uh, uh, menilai dari hal keikutsertaan untuk mengambil bagian dalam menabur dalam pelayanan ya, enggak, tapi dalam banyak hal tentang interaksinya, tentang supportnya, keberadaannya yang mendukung itu juga saya lihat gitu. Jadi jangan berada di komunitas tapi dia kayak nggak mau tahu dengan apa yang ada di dalam komunitas, nggak mau memberikan respons, nggak mau jadi seperti jalan sendiri gitu loh. Itu kan berarti nggak satu spirit gitu dengan pelayanan ini. Nah, padahal lewat sikap kita yang mau melebur, yang mau menyatu, itu ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Saya sudah katakan, sebenarnya saya nggak pengen sampaikan, tapi karena saya mau kita betul-betul berubah juga gitu ya, semakin berubah gitu ya, dalam sikap kita juga gitu. Di waktu yang lalu saya katakan banyak hal yang kita sudah tabur untuk berbagai penginjilan dulu, pembelian Alkitab, sampai sekarang juga anak asuh gitu ya. Beberapa sahabat setia juga saudara di sini ada dapat dana diakonia. Sebelum yang kemarin juga ada beberapa tim keuangan dan juga tim admin lebih tahu karena mereka kan yang berhubungan dengan penjangkauan jiwa. Bahkan waktu kemarin COVID yang merebak sedang krisis-krisisnya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Ada seorang ibu yang udah kritis kekurangan darah. Akhirnya sampai beritanya ke TRC dan TRC menolong untuk pembelian darah dan beberapa hari kemudian ibu ini sadar dan sekarang sudah sehat. Itu pertolongan Tuhan lewat tangan-tangan kita yang sudah mengambil bagian. Jadi gini loh, kalau orang-orang jahat di luar sana kan dulu itu kan mereka yang saya kasih tahu ya, mereka itu yang dulu menyerang saya dulu-dulu itu kan dulu kita beli mobil dari taburan itu untuk anak asuh di
uh, uh, riak. Dan saya katakan saya tidak sedang mengingat-ingat masa lalu, karena itu sudah beres, sudah saya ampuni mereka gitu ya. Dan apa yang mereka lakukan itu kan sebuah, kalau mereka sadar, sebuah kesia-siaan dan perilaku yang memalukan gitu ya. Itu kan dituduh orang yang memang sakit hati, berharap dia yang kita dukung membuat panti asuhan dapat mobil mungkin gitu ya. Lalu bergabung dengan tim, dulu pernah tim keuangan, akhirnya dikeluarkan karena punya hati dan sikap yang nggak benar gitu ya. Nah, ditambah dengan orang-orang yang memang hatinya belum diubahkan gitu. Nah, tapi kalau kita yang punya hati dan pikiran yang sama, itu uh, akan melakukannya dengan benar, dengan motivasi yang benar, gitu ya. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya sama dengan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Paulus giat pun memberitakan Injil, tapi bacalah apa yang dikerjakannya dalam pelayanan. Dia nggak pernah lupa dengan pelayanan diakonia untuk orang-orang miskin di uh, 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 bangsanya. Demikian juga dengan Cornelius kan. Demikian juga dengan hukum-hukum Tuhan kan. Kamu harus perhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan gitu. Orang-orang yang perlu. Saya cerita sedikit ya tentang hati saya di keluarga. Saya nggak menjelekkan keluarga saya. Keluarga saya juga orang baik gitu ya. Tapi ada hal yang dulu saya perjuangkan gitu ya. Ya saya katakan perjuangkan lah, tapi akhirnya saya lakukan mandiri, dan bukan berarti mereka juga nggak mau saling menolong gitu ya. Saya anak bungsu gitu. Saya pengen sekali tadinya itu dalam keluarga itu ada tabungan keluarga. Jadi kalau ada si uh, yang satu dapat berkat, lagi pikirannya enak gitu ya, kan bisa transfer ke rekening ini. Supaya ketika ada orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, itu nggak harus ngemis-ngemis gitu ya. Bisa ditolong dengan dana itu. Kalau orang tua saya masih hidup sekarang, pasti juga dia akan memberikan nasihat, ayo kalian saling tolong menolong gitu ya. Orang tua pasti seperti itu. Nah, tapi itu nggak sampai terbentuk, tapi diriku sendiri tetap lakukan. Selain ketaatan keuangan kepada Tuhan, persembahan persepuluhan, saya kan udah berkali-kali bilang, bukan untuk pamer, tapi saya selalu harus memberikan contoh. 10%-nya lagi, itu dana diakonia, baik untuk TRC, juga saya alokasikan untuk orang-orang yang saya kasihi, gitu ya. Nah, saya nggak bisa wujudkan itu, kumpulkan saudara-saudara saya. Tadi saya bilang mungkin karena saya anak bungsu kali ya, tapi juga mungkin salah satunya adalah karena pola pikir yang nggak sama gitu. Nah, itu yang saya terapkan di dalam pelayanan ini. Alangkah indahnya, sama seperti jemaat mula-mula gitu ya. Uh, yang satu berkelebihan, yang satu kekurangan, tapi ketika di satu sama lain saling mencukupi, itu nggak ada yang berkekurangan, nggak, yang memberi pun tidak merasa berkekurangan. Itu yang harusnya sikap hidup yang kita harus punyai. Nah, orang-orang tadi saya katakan yang sakit hatian, yang jelek, akhirnya berpikir pada saya hal yang buruk gitu ya. Padahal dari dulu tim keuangan itu uh, tahu semuanya tentang alokasi dana gitu ya. Kita lakukan uh, dengan cara terbaik yang kita lakukan gitu ya. Kita minta pimpinan Tuhan gitu. Nah, seperti kemarin ada yang butuh pertolongan. Waktu itu saudara ini butuh uang untuk berobat. Tadi juga saya katakan ada seorang ibu yang harus mengurus anak-anaknya, tidak sadarkan diri dan kekurangan darah. Kalau nggak ada darah, ya mungkin ceritanya akan berbeda sekarang. Ditolong oleh TRC. Makanya jangan kita udah tahu banyak firman Tuhan, kelihatannya rohani, pelayanan, tapi tapi kontras, nggak sejalan dengan perilakunya, kan harus ada tindakan gitu ya. Tapi di sini juga saya mau katakan, perhatikan baik-baik.
Tolong perhatikan ini baik-baik. Di dalam pelayanan ini, yang dikerjakan adalah pelayanan untuk keselamatan jiwa dan untuk memuliakan Tuhan. Tapi karena hal-hal tadi saya udah cerita bagaimana hukum Tuhan, kalian harus memperhatikan orang-orang miskin, janda-janda, kemudian juga pelayanan Paulus, Cornelius, jemaat mula-mula. Kita itu di dalam bagian daripada hukum Tuhan, bagian daripada pelayanan, sebagai buah daripada kita sudah diubahkan. Memang kita harus seperti itu, bersatu, berkomunitas. Tadi kan saya katakan, jangan kita tahu firman, suka hal rohani, bahkan melayani. Tapi dalam lingkungan keluarga kita, kita termasuk kategori yang pelit. Gak mau peduli dengan orang saudara kita sendiri. Itu kan jahat namanya. Juga di komunitas gereja lokal. Juga di komunitas kita berada di sini. Dan saya tidak sedang katakan bahwa makanya apa ya, tadi kan saya katakan sebenarnya saya nggak pengen bilang, tapi harus diajar, dididik bagaimana pentingnya berkomunitas yang sehat. Kalau kita berubah, mau berkomunitas, mengambil bagian, kita sudah diubahkan, kita akan banyak melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita nyanyikan lagu, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengan syairan seperti itu, alunan musik yang mendukung gitu ya, mungkin kita haru. Tapi nggak ada prakteknya. Kapan kita menjadi berkat kalau kita tidak mau mendoakan orang, tidak mau menguatkan orang, kita nggak menjadi support orang, nggak membuka tangan buat orang lain. Itu yang dikerjakan oleh komunitas ini, supaya kalian tahu, supaya saudara tahu. Dan Tuhan senang dengan itu. Tetapi tentunya bukan setiap orang, karena ada juga orang yang punya motivasi yang salah. Tapi saya bersyukur untuk Hikmah Roh Kudus tahu siapa yang perlu ditolong. Indah sekali kan, ketika ada satu orang yang mau berobat, ada satu yang udah kritis, ada anak asuh, kita mengulurkan tangan. Itu namanya berkomunitas, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang siapa? Yang sudah diubahkan dan menjadi pelaku firman. Dan menabur itu kan nggak usah malu, kalau memang mampunya nggak usah jaim gitu loh. Kalau memang mempunyai angka tertentu, silakan saja gitu. Dan ini catatan penting. Saudara yang ada di Big Internet itu, kami undang ke Big Internet bukan untuk tujuan ini. Di hadapan Tuhan saya katakan bukan untuk tujuan ini. Tapi karena saya rasa dan tim admin memperhatikan kami semua, saudara mau mengikuti tuntunan TRC, kita harus membaca Alkitab, kita harus menjadi pelaku firman, melakukan PAR. Itu tujuannya. Supaya saudara bertumbuh dalam kerohanian. Tidak ada motivasi yang salah memisahkan saudara dari TRC ke sini untuk berkomunitas. Itu sebetulnya hanya harapan. Dan itu sebetulnya yang kita mau kerjakan kalau kita mau berubah gitu ya. Nah, demikian juga saudara yang dipisahkan ke MTRC Advance. Itu semata-mata bukan maksudnya berkomunitas dari yang tadi, maksudnya mengambil bagian untuk menabur. Enggak. Betapa banyak sekali dosa saya nanti yang harus saya tanggung. Kan semua harus memerlukan pertanggungjawaban kalau itu motivasinya. Dan buktinya di sini juga orang yang terpilih itu bukan mereka yang harus menabur. Ya, itu harus dicatat. Ada yang sudah, ada yang memang yang tidak mampu, ada yang memang sudah nggak punya penghasilan, tapi apa? Kalau tahap di MTRC Advance itu punya level lagi, bukan cuma setia, konsisten, kayak rutinitas melakukan PAR. Tapi saya udah rasa oleh Hikmah Roh Kudus, sungguh-sungguh udah sama Tuhan. Udah berubah, mau berubah, mau berubah mindsetnya, udah berubah, mau terus mengerjakan perubahan budi dan juga perubahan karakter. Itu ada di sini. Itulah menjadi teladan yang akan berbicara.
Sebab tidak semua orang mampu menabur, apalagi udah tidak berpenghasilan dan memang keadaannya Tuhan izinkan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah sehati sepikir, diubahkan bersama dengan diri saya. Udah sungguh-sungguh sama Tuhannya. Udah, saya tahu ini udah lahir baru nih, udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi jangan berpikir seperti orang yang sakit hati dulu gitu ya. Itu udah jelas karena dia sakit hati, nggak didukung panti asuhannya, apalagi dengan di media sosial dulu itu kita sangat terbuka, mobilnya dikasih ke panti asuhan lain, ditambah orang-orang yang sakit hati gitu ya. Tapi kalau orang sudah diubahkan, mesti tahu hidup ini tidak hanya untuk hidup diri sendiri. Mari berkomunitas. Lagi-lagi saya katakan, berkomunitas di sini gak selalu harus menabur. Tapi orang bisa rasakan kehadirannya. Itu yang saya percayakan untuk memberikan sharing. Merasa sehati, sejiwa, seperasaan. Saling mendukung, memberikan teladan, kesetiaan, konsistensi. Gak kayak jalan sendiri. Dan harapannya jangan sampai katakan ini keharusan. Seperti orang-orang jahat di luar sana. Dulu. Kiranya mereka sadar. Dan itu harapan kita gitu ya. Betapa apa yang mereka lakukan itu hanya memalukan diri sendiri dan menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah bukan pelaku firman. Karena apa yang dikatakan orang kan berasal dari hatinya. Kalau orang menebarkan gosip, perpecahan, itu kan berarti hatinya jahat gitu ya. Mereka berubah, bertobat gitu ya. Dan apa yang terjadi pelayanan ini terus maju dan disempurnakan oleh Tuhan gitu ya. Jadilah orang yang diubahkan. Makanya selalu kalau dari tim admin itu ya, selalu dipastikan udah taat belum menjadi pelaku firman. Jadi diundang kayak kemarin kan diundang perlahan ke Elpar MTRC Advance dulu, ada 4 orang saudara. Yang saya tahu udah rasa mereka udah konsisten, udah setia, udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu ya. Dicek dulu ketaatannya nanti lebih lagi. Makanya selalu uh, uh, saya katakan pada admin, tanya dulu dia udah taat belum perihal keuangan di gereja lokalnya. Jadi selain penyaringan yang lebih selektif, karena faktanya kan di MTRC Advance juga ada sebetulnya yang memang nggak cocok jadi MTRC Advance sebetulnya. Karena apa? Belum memiliki ketaatan yang total. Juga belum memiliki hati yang diubahkan sepenuh-penuhnya. Tapi berharap lewat waktu mereka diubahkan. Kenapa saya selalu katakan seperti itu? Jangan sampai ada di antara saudara berpikir, oh di TRC itu saya baru taat di TRC itu ketaatan keuangan misalnya gitu ya. Seolah-olah, ngerti kan maksudnya ya, seolah-olah kita mengisyaratkan dia taat keuangan, uh, gimana ya bahasanya, seolah-olah gini loh, susah kalau kemudian baru taat keuangan di TRC. Tapi kalau dia udah taat dalam hal keuangan, bukan cuma menjaga hati, pikiran, perkataan, perbuatan, tapi keuangan di gereja lokalnya, lalu oleh perjalanan waktu dia diubahkan, pasti dia nggak berat untuk mengambil bagian berkomunitas untuk menabur di dalam pelayanan ini. Akhirnya dia udah bisa sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan buat kita. Oh ya betul, TRC itu juga bukan cuma memberitakan Injil, bukan menjangkau orang, tapi betul-betul diaplikasikan seperti jemaat mula-mula, pelayanan Paulus. Ada selain makanan rohani, ada tersedia makanan jasmani buat mereka yang setia, yang oleh tuntunan pimpinan Roh Kudus, kita bisa menolong mereka yang punya motivasi yang benar dan perlu ditolong. Itu kan hebat sekali. Dan itu kan menjadi upah kita nanti di dalam kerajaan surga. Apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Dan kalau kita ingat kesaksian Pastor Park yang berkata, apa bahan bangunan kita di surga? Yaitu pemberitaan Injil kita, pujian penyembahan kita, doa-doa kita, persembahan kita juga gitu. Dan orang Kristen yang udah diubahkan, gak akan berat untuk memberi. Kenapa? Karena memberi itu tidak pernah merugi. Orang yang memberi dengan sukacita akan menuai. Karena itu seperti uh, benih yang kita tabur. Saya akan tekankan lagi dengan bahasa yang berbeda. Bukan tujuan saya untuk
saudara menabur di sini. Tapi pentingnya, indahnya kalau kita berkomunitas, kita saling menopang satu sama lain. Kayak tadi saya katakan, keluarga saling menopang. Saya pernah ada orang dengar berkata, ngapain kaya tapi nggak bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita memang punya, tadi kan saya katakan ada kategori yang memang nggak bisa. Bahkan justru yang nggak bisa, yang nggak mampu memberi, malah bisa nanti kita tolong. Karena kita orangnya memang murni, kita berkomunitas saling tolong menolong justru. Gitu kan? Nah, kalau kita memang mampu untuk memberi, dan kita sudah diubahkan, kita kan bisa kayak mengukir gitu ya. Hidup kita ini bermanfaat selain uh, 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 memberitakan Injil, mendoakan orang lain. Kita juga membuka tangan buat saudara kita. Jadi nggak perlu ada orang yang minta tolong kayak kemarin. Kita nggak perlu, oh kita, terus saya buatkan rekaman gitu. Oh kita ada penggalangan dana menabur untuk tolong saudara ini, saudara itu. Nggak perlu. Karena memang udah sama komunitas ini, dalam church ini sama seperti layaknya sebetulnya gereja lokal yang memang baiknya akan ada pelayanan seperti itu. Orang kalau udah diubahkan, dia juga akan uh, uh, apa ya, ya hatinya penuh belas kasihan, pikirannya juga diubahkan gitu loh. Nah jadilah orang yang berkomunitas. Lagi-lagi saya katakan, bukan tujuannya supaya saudara menabur, apalagi kalau saudara nggak mampu. Jangan-jangan saudara yang dapat nanti pertolongan dari yang lain. Yang saya katakan adalah betapa indahnya kalau kita itu seperti jemaat mula-mula, ada yang bisa memberi, ada yang harus ditolong, saling melengkapi sehingga menjadi kesaksian. Seperti saudara yang bersaksi itu, dia bisa merasakan kasih Tuhan lewat tangan-tangan kita. Itu cuma harapan, nggak jadi syarat untuk berada di dalam Big Internet, karena fokus saya kan Big Internet dan MTRC Advance. Tapi normalnya, makanya tadi saya bilang jangan sampai punya kesaksian pelayanan yang hebat, kesaksian para yang hebat, punya kerohanian yang wow di luar sana, tapi di komunitasnya itu nggak bisa rasakan. Itu juga saya katakan pada diri saya sendiri. Apa yang bisa saya tolong buat keluarga, makanya selalu berkomitmen. 10% dari berkat yang saya terima itu bukan milikku. Bisa saya kasih ke TRC untuk diakonia, bisa untuk orang-orang saya, saudara-saudara yang saya kasih. Sampai pada tahap ke sana. Lagi-lagi saya katakan, indahnya kalau berkomunitas. Saling menopang dalam doa juga kayak kemarin. Itu karena kuasa Tuhan. Jadi bukan cuma ngumpul-ngumpul kayak orang buat grup-grup yang latah gitu, nggak jelas tujuannya. Tapi harus ada yang dikerjakan. Dan itulah yang kita syukuri nanti kalau di akhir hidup kita. Kalau misalnya, dan biasanya Tuhan izinkan kita di hari-hari terakhir untuk evaluasi. Kita bersyukur kalau kita sudah lakukan lebih. Jadilah orang yang berkomunitas di tengah-tengah komunitas. Jangan ada di komunitas tapi nggak berasa berkomunitas. Nggak mau tahu dengan apa yang terjadi. Nggak mau mendoakan, nggak mau kasih support, nggak mau memberikan kata-kata yang memotivasi. Boro-boro mau ambil uh, bagian untuk support gitu ya, untuk menabur gitu. Saya katakan indahnya pelayanan ini, dan itu yang terus membuat saya bersemangat, bersukacita, karena ada hal-hal yang kekal, yang nilai tinggi, yang mulia yang dikerjakan di dalam pelayanan ini. Dan orang-orang yang sampai ke sini adalah orang-orang pilihan. Kalau orang sudah mulai berpikir ketaatan, dia nanti akan atur strategi untuk undur dari pelayanan ini. Karena nggak semua sehati, sepikir, dan sejiwa, seperasaan dengan saya. Dan itu yang selalu saya katakan. Mereka yang punya hati, sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, satu tujuan yang nanti terus ditambahkan setia dalam pelayanan ini sampai Yesus datang kembali. Dan kiranya kita menjadi terus saudara, bukan cuma di sini, tapi dalam kekekalan juga. Hidup kita diubahkan. Begitu ya. Nah kiranya sharing motivasi ini memberkati. Saya selalu berdoa Roh Kudus yang sempurna itu menyempurnakan, mengurapi perkataan sederhana saya supaya menjadi berkat rohani, motivasi,
didikan, nasihat dan teguran bagi setiap kita. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan untuk kita. Perhatikan pola hidup sehat. Saya sangat sehat dengan pola hidup sehat. Tonton rekomendasi video yang saya bagikan. Lalu supaya kuat untuk menjalani hidup ini, melakukan berpuasalah supaya bangun kekuatan batin. Dan jadilah orang Kristen yang sudah diubahkan, berkomunitas. Jangan lagi-lagi saya katakan, kelihatannya pelayanannya hebat, parnya hebat, punya kerohanian, tahu banyak hal, tapi orang nggak bisa rasakan buahnya lewat kata-katanya, apalagi lewat perbuatannya, gitu ya. Di komunitas ini ya itu yang diprioritaskan, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, karena yang memberkati kita semuanya, memotivasi, mengubahkan kita semuanya. Semakin hari semakin baik, semakin serupa dengan teladan para tokoh, terlebih semakin bisa mengejar kesempurnaan dengan Kristus. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada All MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.